warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Rahmania Kabadolo dari UPTD SD Negeri 3 Parepare, calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Akbar. Beliau adalah guru kelas 53 dari UPTD SD Negeri 3 Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Akbar? Ya, alhamdulillah Bu, baik, sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Pak ya. Oh, iya. Sebelum nantinya kita akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti atau supervisi kelas ya Pak. Adapun tujuan supervisi kelas pada kali ini untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Mengapa hari ini kita akan melakukan percakapan observasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum Bapak akan melakukan proses pembelajaran atau kegiatan belajar di dalam kelas agar Bapak lebih siap, lebih percaya diri sehingga anak-anak juga bisa belajar dengan baik. Baik Pak, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan praobservasi. Itu tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti pada saat proses pembelajaran Pak? Oh iya Bu, untuk proses pembelajaran kali ini di pertemuan yang akan saya nanti lakukan, tujuan pembelajaran yang utama yang akan saya capai tentunya masih mengenai siklus air. Saya ingin lihat bagaimana anak-anak mampu memahami bagaimana proses siklus air untuk di muka bumi ini. Itu yang akan saya coba terapkan supaya anak bisa memahami konsepnya. Terima kasih. Oke, baik Pak ya. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada proses pembelajaran nanti. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Bapak capai nanti Pak? Maksudnya? Terkait dengan apakah dari segi pengetahuan atau keterampilannya seperti itu. Untuk apa yang ingin saya capai dari dua bidang tadi, itu dari pengetahuan dan keterampilan, pastilah semua yang akan saya coba namun bagaimana siswa memahami, bagaimana pertama tentang pengetahuannya dia, pengetahuan umumnya tentang siklus air, kemudian bagaimana juga mereka memahami konsep dengan cara mempraktekkan secara langsung bagaimana proses siklus air itu. Jadi area pengembangan itu ada dua Pak, dari segi pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi dari pengetahuan bagaimana anak memahami proses siklus air, kemudian dari keterampilan bagaimana anak-anak membuat praktikum terkait dengan siklus air, seperti itu ya Pak ya. Karena saya ingin mendengarkan Pak bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi atau metode atau model pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti di saat proses pembelajaran Pak. Ya, terima kasih Bu. Mungkin untuk metode, model ataupun pendekatan mungkin saya akan gunakan ya mungkin tidak maksudnya umum lah di sini seperti pendekatan saintifik. Metodenya mungkin ceramah, diskusi, penugasan dan presentasi. Cuma saya mencoba bagaimana membuat sebuah pembelajaran yang pendekatan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu pendekatan berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Itu yang saya coba terapkan di pembelajaran kali ini. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak akan mencoba mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak untuk dengan media yang akan Bapak gunakan nanti pada saat proses pembelajaran? Ya, kalau untuk media pembelajaran saya sudah siapkan dengan bagaimana mencocokkan antara materi dengan metode yang akan saya gunakan. Nah, berdiferensiasi di sini kan saya lebih mengedepankan bagaimana gaya belajarnya anak-anak. Jadi mungkin di sini akan ada perlakuan berbeda. Ini coba saya mau terapkan bagi anak-anak yang
memiliki kemampuan kognitif atau apapun itu pasti berbeda. Saya akan memberikan perbedaan. Mungkin ada yang melakukan praktik secara langsung, ada yang melihat video, ada yang cuma sekedar saya kasihkan kayak bacaan atau gambar. Saya mau lihat apakah strategi ini mampu membuat proses pembelajaran menjadi menarik dan juga pembelajaran tercapai. Seperti itu. Baik Pak, luar biasa Pak kesiapan Bapak nanti pada saat proses pembelajarannya. Jadi Bapak melihat kebutuhan belajar siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Seperti itu ya Pak. Baik Pak, nah kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan proses pembelajaran nanti Pak? Apakah harinya kapan, jam berapa, seperti itu Pak? Ya, untuk proses pembelajaran ini Bu, insya Allah jika tidak ada halangan besok saya akan melakukan proses itu di kelas saya, dan jamnya ya yang pertama karena besok saya full di kelas, jadi ini juga materinya sudah masuk besok, jadi saya akan terapkan besok di kelas. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Jadi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan ini insya Allah di kelas 53, insya Allah jam pertama begitu ya Pak ya. Jadi insya Allah saya akan datang Pak di kelas Bapak dan akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Bapak nanti. Nah, nanti Pak setelah kita lakukan kegiatan observasi ini, masih ada lagi kegiatan yang akan kita lakukan terakhir, yaitu pasca observasi, dan juga ini akan didampingi oleh pengajar praktik seperti itu Pak ya. Oke. Nah sebelum kita akhiri ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Ya, apa yang saya dapatkan luar biasa Bu, karena sebenarnya ini bukan pertemuan kita yang pertama, kita pernah berdiskusi sebelumnya, dan saya dari percakapan ini saya tahu metode pembelajaran yang bagus, sangat menginspirasi sebenarnya. Saya juga baru tahu bahwa ternyata kita bisa membuat sebuah metode dengan membagi anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Baik Pak Arya, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasinya Pak di kelas nanti besok yang pertama ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas 53. Semoga apa yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Pak Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua, seperti biasanya sebelum kita belajar kita punya kesepakatan kelas. Jadi kemarin kita sudah sepakat bahwa kalau ada yang mau keluar dari kelas minta jangan langsung lompat kayak kata ya. Oke, yang kedua, jika diberikan tugas harus Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua anak-anakku yang luar biasa hebat, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, luar biasa, luar biasa. Satu kaki untuk NKRI. Yes, yes. Oke, nanti yang kurang semangat, tepuk semangat. Kalau Bapak sebut namanya beda lagi ya. Kalau kemarin saya bilang hadir Pak, bisa beda. Kalian menjawab sesuai dengan
perasaan kalian. Misalnya saya sebut namanya Andi Mubarak, sedih Pak. Nah, sabar ya, kita tidak bisa hidup tanpa apa-apa butuh. Aku mau mandi, butuh air. Apalagi selain mandi? Oh, masak air. Apa? Oh, ya. Oke, apa lagi? Minuman. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya seperti di atas. Dengan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan tahap proses daur air secara runtut dan teliti. Runtut artinya itu tidak tertukar. Nanti kalian wudhu, tangan dulu, baru. Nah, runtutnya tidak mungkin tangan dulu. Putaran air. Apalagi? Siklus. Daur air. Oke, apalagi? Berarti kalau ada siklus berarti ada langkah tentang siklus air. Hari ini Bapak akan perjelas. Nah, coba dibaca dulu ada berapa langkah-langkah siklus air? Ada 5. Yang pertama fosilulit, evaporasi. Yang kedua kondensasi, presipitasi, limpasan dan filtrasi. Angka siklus air ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tapi saya lihat masih ada yang masih bingung-bingung. Ada bilang apa filtrasi, apa yang saya sebut namanya di sini ya. Ini. Oke, berdiri kembali. Oke, Arjun. Ayo. Fausirudi. Aifa. Andi Fatia. Amali. Kelompok 4 di sana. Saya kasih waktu 5 menit untuk tukar tempat. Cepat. 1. Bapak-bapak seperti ini karena kayaknya seperti inilah gaya belajar kalian. Ya, Andi Fatia, Reski cara belajarnya sama dengan ya. Ulang ya. Oke, untuk kelompok ini lain ya. Oke, Bapak jelaskan air hangat itu ibarat bumi ya. Kondisi bumi kan agak panas ya. Inilah air yang di bumi. Kemudian ini yang ada topik dingin, makanya seperti ini. Nah, caranya coba Tami bawa ini ke atas. Kita mau lihat apakah betul-betul kita mau praktekkan apakah siklus air itu betul terjadi jika bumi yang apa yang kita tunggu beberapa menit. Kalian perhatikan apa yang akan terjadi di bawah sini ya. Seperti ini. Oke. Nah, silakan kelompoknya Mikela perhatikan video dan kelompoknya Adi silakan lihat gambar dan kelompoknya Iman juga silakan melihat gambar. Oke? Semua kelompok harus paham bagaimana proses siklus air tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Rahmania Tabadulo dari PTD SD Negeri 3 Parepare, calon guru penggerak angkatan 7.
Hari ini saya masih bersama dengan Pak Akbar dan Pak Hairudin selaku pengajar praktik yang akan melakukan pendampingan individu yang kelima. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Akbar. Baik Pak Akbar, hari ini kita akan melanjutkan percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan kemarin. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses evaluasi atau kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bagaimana perasaan Bapak terkait observasi kelas yang kita lakukan kemarin Pak? Ya, alhamdulillah baik Bu, dan sangat luar biasa pengalaman kemarin. Luar biasa pada alhamdulillah Mbaknya sudah melaksanakan kegiatan kemarin. Pak, bisa mungkin diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak rencanakan kemarin Pak pada saat kegiatan proses pembelajaran? Ya, untuk area pengembangan pada proses pembelajaran yang dilakukan kemarin itu ada 2 titik fokus, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pembelajaran kemarin, untuk pengetahuannya saya fokuskan bagaimana anak-anak memahami bagaimana konsep siklus air. Kemudian dari segi keterampilan, kemarin anak praktek bagaimana dia menyusun proses terjadinya siklus air mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir. Kemudian di proses pembelajaran juga kemarin, media yang saya gunakan agak variatif sesuai dengan kebutuhan. Kemarin ada media gambar, kemudian video, dan yang terakhir praktikum langsung. Ya, seperti itu. Jadi area pengembangan kemarin dari segi pengetahuan Pak ya, Iya. Kemudian dari segi keterampilannya juga dan media pembelajaran juga Bapak gunakan. Baik Pak, menurut Bapak ini sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi ini, apakah sudah berhasil atau belum Pak? Ya, kalau secara pribadi untuk keberhasilan melihat tugas, kemudian apa yang dilakukan anak-anak di kelas, itu saya rasa cukup bagus, cukup berhasil. Cuma yang namanya ini kan sesuatu yang baru juga bagi saya sebagai seorang guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti kemarin. Jadi mungkin kalau ada yang kurang pas mungkin bisa dimaklumi karena ini kan awal. Jadi kira-kira hambatan seperti apa selain itu Pak, hambatan yang Bapak rasakan pada saat proses pembelajaran kemarin? Masalah hambatan mungkin lebih ke ini LKPD-nya anak-anak. Karena saya lihat kemarin, saya kan kemarin masih mungkin karena masih baru diterapkan, LKPD yang saya bagikan ke anak-anak itu mungkin tidak terlalu menarik mungkin. Tapi untuk jawabannya mungkin anak bisa kerja dengan baik. Cuma menurut saya masih lemah di LKPD. Jadi menurut Bapak hambatannya itu ya Pak, Iya. untuk bagaimana memvariasikan ini LKPD sehingga anak-anak bisa tertarik lagi atau mengikuti alur-alur yang ada di LKPD seperti itu Pak ya. Iya. Kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan ini Pak sehingga terjadi hambatan seperti itu kemarin? Ya, yang menjadi kenapa saya katakan LKPD-nya karena pada saat proses itu kan saya membagi anak-anak dalam beberapa kelompok yang kebutuhan belajarnya. Nah, seharusnya saya membuat LKPD juga, seharusnya saya mencocokkan juga dengan apa yang mereka perbuat pada saat itu. Nah, kemudian saya buat LKPD-nya kayak mungkin karena masih baru seragam, jadi kayaknya ada anak-anak yang kurang mengerti dengan apa maunya LKPD. Tapi kalau yang sudah yang praktek itu cepat karena memang dilakukan di situ, mungkin itu yang menjadi evaluasi saya ke depan. Baik sekali Pak ya. Jadi kira-kira apa Pak langkah selanjutnya ini Pak terkait dengan hambatan yang Bapak sampaikan tadi? Ya, kalau untuk ini ya namanya kita guru sama-sama belajar. Ada mungkin ibu guru juga yang bisa nanti saling komunikasi. Karena biar bagaimana kita seorang guru itu harus terus mengevaluasi diri. Jadi itu intinya harus belajar lagi bagaimana menerapkan
metode pembelajaran dan organisasi ini. Jadi ada kolaborasi Pak ya, Iya. antara teman dengan atau guru lain. Jadi itu rencana Bapak ke depan ya. Mudah-mudahan Pak apa yang Bapak rencanakan ini bisa terlaksana, terrealisasi dengan baik sehingga pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan bisa berjalan lebih bagus lagi dari yang kemarin. Jadi Pak, saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak ini terkait dengan kapan terrealisasinya ini kegiatan. Jadi kira-kira Pak, kapan Bapak akan melaksanakan perubahan ini yang seperti Bapak sampaikan tadi? Ya, kalau waktunya mungkin belum bisa saya pastikan Bu, tapi insya Allah ketika saya lihat nanti apakah metode pembelajaran cocok dengan materi, mungkin saya akan terapkan seperti itu. Dan insya Allah saya akan komunikasikan lagi dengan Ibu bagaimana pengalamannya nanti. Siap-siap, nanti saya tunggu lagi Pak ya. Baik, terima kasih Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan, program-program ke depannya untuk perbaikan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya, terima kasih juga Pak Mbak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.